Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang vektor di R2 atau dua dimensi ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang vektor di R3 atau tiga dimensi. Nanti kita akan bahas tentang notasi, komponen, panjang vektor, dan vektor basis di R3. Oke, kita mulai. Sebelum kita memahami tentang vektor di R3, maka kita pahami dulu tentang sistem koordinat di R3 atau tiga dimensi. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra supaya mempermudah kita dalam melihat tiga dimensi atau R3 ya. Nah, pada dimensi 2 atau R2 kita tahu ya bahwa sistem koordinat kartesiusnya terdapat dua sumbu, yaitu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada tiga dimensi atau R3 terdapat tiga sumbu, yaitu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, yang berwarna merah ini adalah sumbu X, kemudian yang berwarna hijau adalah sumbu Y, kemudian yang berwarna biru adalah sumbu Z. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa kita terdapat pada suatu ruangan ya, misalnya kamar. Nah, kita anggap saja sumbu X dan sumbu Y-nya itu merupakan lantainya. Kemudian yang berwarna biru ini atau sumbu Z-nya itu merupakan tinggi dari ruangan tersebut atau kamar tersebut. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini sumbu X yang berwarna merah dan sumbu Y yang berwarna hijau ini terlihat tidak tegak lurus ya. Padahal yang kita tahu bahwa dalam dua dimensi itu sumbu X dan sumbu Y-nya itu saling tegak lurus. Nah, sebetulnya ini sumbu X dan sumbu Y ini juga saling tegak lurus dalam tiga dimensi. Nah, sekarang kita akan lihat dari atas ya. Kita akan lihat dari atas nih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sumbu X-nya yang berwarna merah, kemudian sumbu Y yang berwarna hijau. Terlihat ya di sini bahwa sumbu X dan sumbu Y masih tegak lurus ya. Kemudian sumbu Z dengan sumbu Y dan sumbu X juga akan tegak lurus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menggambar titik A, B, dan C dalam sistem koordinat R3 atau di 3 dimensi. Nah, untuk titik A dengan koordinatnya adalah 3,5,2, artinya X-nya 3, Y-nya itu 5, kemudian Z-nya adalah 2. Nah, untuk yang pertama, X-nya terlebih dahulu, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu Z. Perhatikan di sini terdapat garis yang berwarna hijau berjalan pada sumbu X sejauh 3 satuan, kemudian untuk sumbu Y-nya 5, berarti di sini berjalan sejauh 5 satuan positif ya. Kemudian selanjutnya kita akan tarik garis yang sejajar dengan sumbu X ya, dari Y sama dengan 5 sejauh 3 satuan. Kemudian juga kita akan tarik garis dari X sama dengan 3 ini sejajar dengan sumbu Y sejauh 5 satuan. Maka akan seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan Z-nya, Z sama dengan 2, kita kan bisa kita lihat Z sama dengan 2 di sini. Tetapi untuk menarik garisnya supaya lebih mudah, kita tarik dulu garis diagonal seperti ini. Dari pusat Kartesius ke titik X, Y, Z-nya itu adalah 3,5,0 kan, di sini kan. Nah, kemudian selanjutnya kita tarik garis yang sejajar dengan diagonal ini dari Z sama dengan 2. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z. Seperti ini, maka ini adalah titik A-nya. Kemudian lanjut kita tentukan titik yang B. X-nya min 2, kalian perhatikan yang berwarna biru ya. Kemudian Y-nya 4. Nah, kemudian sama seperti tadi kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y-nya sejauh untuk sumbu X-nya berarti 2 satuan ya dengan arah ke negatif. Kemudian Y-nya adalah 4 satuan positif. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian seperti tadi kita menentukan titik
untuk Z sama dengan 3 ya. Z sama dengan 3 di sini, supaya kita lebih mudah, kita tentukan dulu diagonalnya. Nah, kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan diagonal ini dari Z sama dengan 3, seperti ini. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z-nya. Maka ini adalah titik B. Kemudian untuk titik C, berarti X-nya 2, kalian perhatikan, yang berwarna ungu. Kemudian Y-nya negatif 4, berarti bergerak pada sumbu Y sejauh 4, tetapi ke arah negatif. Berarti seperti ini. Kemudian Z-nya adalah negatif 1, berarti kita tentukan dulu di sini garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita tarik garis diagonalnya dari titik pusat Kartesius 0,0,0. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan diagonal ini dari Z sama dengan negatif 1. Z sama dengan negatif 1 berarti di sini ya. Kita tarik seperti ini ya. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z-nya. Maka akan seperti ini adalah titik C-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke vektor di R3. Nah, yang pertama adalah tentang notasi vektor di R3. Nah, sebetulnya sama dengan vektor di R2. Yang pertama, kita bisa nyatakan huruf besar yang disertai dengan tanda panah di atas kedua huruf tersebut. Kemudian ingat, huruf pertama menyatakan titik awal vektor dan huruf keduanya menyatakan titik ujungnya. Atau bisa kita nyatakan dengan huruf kecil dengan tanda panah di atas huruf kecil tersebut. Kemudian ini sama, dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arah kedua vektornya itu sama ya seperti pada vektor di R2. Kemudian di sini jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor C tetapi arahnya berlawanan, maka vektor A sama dengan negatif vektor C. Sama ya konsepnya dengan vektor di R2. Kemudian selanjutnya komponen vektor di R3. Nah, kalau pada R2 ingat hanya ada dua sumbu, yaitu adalah X dan Y. Nah, di sini untuk R3 berarti ada 3 sumbu, yaitu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, misalkan di sini ada titik A, ya. Ini titik A dengan koordinatnya adalah X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. Kemudian misalkan terdapat titik B dengan koordinatnya adalah X2, Y2, Z2 ya. Nah, misalkan di sini ada suatu vektor dari A ke B seperti ini. Nah, sama seperti vektor pada R2. Komponen yang pertama adalah komponen yang panjang suatu ruas garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Kemudian komponen yang kedua adalah yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka pada vektor di R3 ini terdapat 3 komponen, yaitu kita V1, komponen-komponen vektor V yaitu adalah V1, X2 dikurang X1 yaitu adalah yang sejajar dengan sumbu X, kemudian V2, komponen keduanya yaitu adalah Y2 dikurang Y1 yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian V3 sama dengan Z2 dikurang Z1, ini adalah komponen ketiga yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, maka bisa kita tulis vektor V sama dengan, bisa dengan kurung biasa seperti ini ya. Kemudian, bisa juga kita menggunakan kurung siku, tapi menggunakan batasan dari komponen pertama, kedua, dan ketiganya adalah dengan menggunakan tanda koma. Oke, lanjut ke contoh. Diketahui titik A dengan koordinatnya adalah 2, negatif 3,6, titik B negatif 1, 5, negatif 3, maka vektor BA sama dengan, nah berarti ingat
titik awalnya adalah B, kemudian titik akhirnya atau ujungnya adalah A. Nah, berarti kita bisa tulis vektor BA itu sama dengan XA dikurang XB, kemudian YA dikurang YB, ZA dikurang ZB ya. Nah, langsung saja kita kurangkan ya. XA-nya adalah 2, 2 dikurang negatif 1, berarti ditambah ya. Berarti 2 ditambah 1, 3. YA negatif 3 dikurang 5, berarti negatif 8. ZA berarti 6 dikurang negatif 3, berarti adalah 9. Nah, bisa kita tulis juga dengan 3, negatif 8, 9 dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian lanjut contoh yang selanjutnya, diketahui vektor AB dengan komponennya 2, 1, 6, vektor AC komponennya 4, 7, dan 1, kemudian titik B dengan koordinat 2, negatif 1, 3. Yang ditanyakan adalah titik C. Nah, berarti di sini untuk mendapatkan C kita bisa menggunakan info dari vektor AC ini ya, tetapi kita harus cari A-nya dulu. Nah, untuk mendapatkan A berarti kita dapat dari sini. Dari vektor AB. Vektor AB sama dengan kan berarti XB dikurang XA, kemudian YB dikurang YA, kemudian ZB dikurang ZA. Ya. Maka kita ketahui vektor AB-nya adalah 2, 1, 6. Bisa kita tulis seperti ini ya. Sama dengan XB-nya adalah 2 dikurang XA, kemudian YB-nya adalah negatif 1 dikurang YA, kemudian ZB-nya adalah 3 dikurang ZA. Maka kita peroleh persamaan yang pertama adalah 2 sama dengan 2 dikurang XA. Maka kita peroleh XA sama dengan 2 dikurang 2 ya, sama dengan 0. Kemudian 1 sama dengan negatif 1 dikurang YA. Maka kita peroleh YA-nya negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Kemudian 6 sama dengan 3 dikurang ZA. Maka kita peroleh ZA-nya sama dengan 3 dikurang 6 berarti negatif 3. Oke, lanjut. Kita akan tentukan C-nya, titik C, dari informasi diketahui vektor AC-nya. Vektor AC berarti di sini kita bisa tulis XC dikurang XA, kemudian YC dikurang YA, ZC dikurang ZA. Kita ketahui vektor AC adalah dengan komponen 4, 7, dan 1 sama dengan XC yang kita cari, XA-nya 0 ya, kemudian YC dikurang negatif 2 berarti ditambah 2. Kemudian ZC berarti dikurang negatif 3 berarti sama dengan ditambah 3. Nah, maka kita peroleh untuk yang pertama XC sama dengan 4 ya. Kemudian 7 sama dengan YC ditambah 2. Maka kita peroleh YC sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian untuk yang ketiganya adalah 1 sama dengan ZC ditambah 3. Maka kita peroleh ZC sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Maka kita peroleh titik C-nya yaitu adalah 4, YC-nya 5, kemudian ZC-nya adalah negatif 2. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Di R3. Nah, ini terdapat vektor A, vektor AB dengan titik awalnya adalah A dengan koordinat X1, Y1, Z1, kemudian titik ujungnya adalah B dengan koordinatnya adalah X2, Y2, Z2. Nah, sekarang kita misalkan terdapat titik P dengan koordinatnya berarti ini adalah X1, Y1, 0 ya.
karena terletak di sini. Kemudian terdapat titik Q dengan koordinatnya adalah x2, y2, 0, berarti ini koordinatnya. Nah, sekarang kita akan hubungkan titik P dan Q ini, terdapat garis PQ ya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini misalkan terdapat suatu bidang, itu adalah bidang A, B, Q, P. Nah, sekarang kalau misalnya kita gambarkan dalam dua dimensinya seperti ini, A, B, Q, P ya, seperti ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan dalam gambar 3 dimensi, garis AP dengan garis PQ tidak tegak lurus ya, tapi sebetulnya ini adalah tegak lurus ya, karena di sini kan sumbu Z kan sejajar dengan AP ya, sedangkan sumbu Z ini adalah tegak lurus dengan bidang XY, di mana bidang XY ini terdapat garis PQ. Maka garis AP ini akan tegak lurus dengan garis PQ. Begitu juga dengan garis BQ dengan garis PQ. Nah, sekarang kita akan tarik garis yang sejajar dengan garis PQ ini dari titik A. Seperti ini. Nah, kita misalkan bertemu di titik R. Nah, misalkan berarti di sini ada garis AR ya, di mana garis AR ini sama panjangnya dan sejajar dengan garis PQ. Nah, kemudian dari titik P kita tarik garis sejajar dengan sumbu X. Nah, misalnya bertemu di titik S, maka di sini ada garis PS. Nah, kalian perhatikan di sini terdapat suatu bidang PQS ya yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah suatu segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah pada sudut S, PQS seperti ini. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini bisa kita katakan panjang dari PS itu akan sama dengan X2 dikurang X1 ya. Kemudian panjang dari QS, garis QS yang ini, itu kan sama dengan Y2 dikurang Y1. Kemudian BR, dari sini ke sini BR, itu sama dengan Z2 dikurang Z1. Nah, yang kita tanyakan adalah panjang dari vektor AB yang berwarna ungu ini. Panjangnya berapa? Nah, berarti kita bisa menggunakan Pitagoras dari segitiga ABR ya. ABR ini, tetapi kita tentukan dulu panjang dari AR-nya. Nah, kalian perhatikan AR ini kan sama dengan PQ ya. AR sama dengan PQ kan. Nah, sedangkan PQ itu apa? PQ adalah sisi miring dari segitiga PQS kan. Nah, maka kita bisa gunakan Pitagoras. Dengan PQ sama dengan akar PS kuadrat ya, PS kuadrat ditambah QS kuadrat, di mana PS itu sama dengan X2 dikurang X1, QS adalah Y2 dikurang Y1. Maka akan terbentuk akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan panjang dari AB. Nah, berarti di sini kita perlu AR dan BR. BR sudah kita ketahui Z2 dikurang Z1 ya. Nah, maka AB sama dengan akar AR kuadrat ditambah BR kuadrat. Nah, maka akan kita peroleh akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, maka kita akan memperoleh rumus dari panjang suatu vektor di R3. Nah, kita misalkan dengan panjang vektor AB, sama ya, notasi dari panjang vektor itu dengan menggunakan garis seperti ini, seperti tanda mutlak. Sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Atau jika diketahui vektor V-nya, berarti di sini panjang vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat, di mana V1, V2, dan V3-nya ini adalah komponen-komponen pada vektor V. Oke, kita ke contohnya. Panjang vektor KL dengan titik K-nya koordinatnya adalah 1,6, -1. Titik L koordinatnya 4,5,1 adalah. Berarti di sini kita misalkan KL ya. KL sama dengan, berarti kan kita tentukan dulu vektor KL-nya nih.
Ingat, berarti titik ujung dikurang dengan titik awal. Berarti 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 berarti adalah 3. Kemudian 5 dikurang 6 berarti sama dengan negatif 1. Kemudian 1 dikurang negatif 1 berarti sama dengan 2. Nah, berarti panjang KL sama dengan akar dari komponen yang pertama berarti 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. Maka sama dengan akar 9 tambah 1 tambah 4. Maka kita peroleh 9 tambah 1, 10, 10 tambah 4 berarti akar 14 ya. Akar 14. Oke, lanjut. Contoh yang selanjutnya, misal titik P koordinatnya 3,5,4, Q 7,1,2, R 4,3,1 jika panjang PQ sama dengan panjang RS dan vektor PQ searah dengan vektor RS, maka koordinat titik S adalah, nah dari informasi ini, panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor RS. Kemudian vektor PQ dengan vektor RS ini searah. Nah, di slide yang sebelumnya sudah dijelaskan dua vektor dikatakan sama ketika panjangnya juga sama. Nah, maka bisa kita katakan bahwa vektor PQ ini sama dengan vektor RS ya. Nah, kita tahu bahwa vektor PQ itu kan berarti XP dikurang XQ ya, XQ dikurang XP berarti XQ dikurang XP, kemudian YQ dikurang YP, kemudian ZQ dikurang ZP sama dengan, berarti di sini XS dikurang XR, YS dikurang YR, ZS dikurang ZR. Ya. Nah, berarti XQ dikurang XP. Nah, langsung saja ya kita tulis di sini Q dikurang P, berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian 1 dikurang 5 sama dengan negatif 4. Kemudian 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Sama dengan S yang akan kita cari, berarti di sini XS dikurang XR-nya itu 4. Kemudian YS dikurang YR-nya itu 3. ZS dikurang ZR sama dengan 1. Nah, berarti kita peroleh yang pertama 4 sama dengan XS dikurang 4. Berarti kita peroleh XS sama dengan 8. Kemudian negatif 4 sama dengan YS dikurang 3. Maka kita peroleh YS sama dengan min 4 ditambah 3 negatif 1. Kemudian min 2 sama dengan ZS dikurang 1. Maka kita peroleh ZS sama dengan negatif 2 ditambah 1 ya, negatif 1. Maka kita peroleh titik koordinat untuk S itu adalah 8, negatif 1, negatif 1. Oke, lanjut. Vektor basis di R3 atau 3 dimensi. Nah, pada video yang sebelumnya sudah dibahas juga tentang pengertian vektor basis ya. Vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Nah, pada dimensi 2 atau R2 dibahas juga untuk vektor basis di R2 yaitu ada vektor I dengan komponennya adalah 1 dan 0, kemudian vektor J dengan komponennya adalah 0 dan 1. Nah, maka pada vektor R3 atau 3 dimensi ini juga terdapat vektor basis I, J, dan ditambah satu lagi berarti adalah vektor K. Dengan vektor I itu komponennya adalah 1, 0, dan 0, kemudian vektor J 0, 1, dan 0, kemudian vektor K 0, 0, dan 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini
koordinat kartesius di R3. Ya, di sini X-nya ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Nah, sekarang kita perhatikan di sini terdapat titik 1,0,0 di sini. Ini adalah titik dengan koordinat 1,0,0. Kemudian terdapat titik 0,1,0, kemudian terdapat titik 0,0,1. Nah, sekarang kita akan tarik suatu vektor dari khususnya yaitu adalah 0,0,0 ke titik-titik tersebut. Nah, berarti yang pertama, untuk vektor yang pertama adalah ini adalah vektor I, ya berarti dengan komponennya adalah 1, 0, dan 0. Kemudian terdapat vektor J dengan komponennya 0, 1, dan 0. Vektor K dengan komponennya 0, 0, dan 1. Nah, ini adalah vektor yang saling tegak lurus ya. Antara vektor I, J, dan K ini saling tegak lurus. Kemudian panjang dari vektor ini masing-masing adalah satu satuan. Nah, sama seperti pada dua dimensi, maka vektor dapat kita tulis dengan misal vektor V dengan komponennya V1, V2, dan V3 dapat dinyatakan dengan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I, J, dan K. Maka bisa kita tulis seperti ini. Vektor V sama dengan V1 dikali vektor I ditambah V2 dikali vektor J ditambah V3 dikali vektor K. Oke, langsung saja ke contoh. Di sini ada vektor A dengan komponennya 2, 0, dan negatif 1. Maka bisa kita tulis dengan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I, J, dan K-nya. Nah, maka bisa kita tulis vektor A itu sama dengan 2 kali vektor I ditambah dengan 0 dikali vektor J ditambah dengan negatif 1 dikali dengan vektor seperti ini. Nah, kemudian bisa kita tulis juga menjadi vektor A, yaitu sama dengan 2 vektor I ditambah 0 ya, 0 dikali vektor J berarti kita tidak perlu tulis. Kemudian ditambah dengan negatif 1 vektor K berarti dikurang K, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan penulisan ataupun kata, ataupun masih ada yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.